Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Banyak orang Kristen di titik itu. Bersyahadat, tapi kelakuannya zero. Orang yang tidak memberi makan orang lapar, itu bukan dosa. Karena memberi kepada orang itu haruslah kerelaan. Amin, saudaraku? Amin. Sama seperti kisah orang Samaria yang baik hati. Ketika ada orang yang dirampok habis-habisan, tergeletak di pinggir jalan, tidak berdaya. Lalu berlalulah seorang imam rohaniawan, tokoh agama Yahudi di zaman itu. Dia melihat orang itu yang dirampok, tergeletak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarat. Dia menyimpang, dia minggir. Dia melalui orang itu. Dia mengambil jalan lain. Dia sengaja mengambil jalan lain. Dan dia membiarkan orang itu. Berdosakah orang itu? Berdosakah imam itu? Tidak, saudaraku. Karena tidak ada keharusan. Di dalam Lukas 16, ada orang kaya setiap hari berpesta pora. Orang kaya ini kenal Taurat, dia tahu Taurat. Kenapa pastor bisa ngomong dia kenal Taurat? Karena waktu dia mati, Abram berkata kepada dia, di bumi ada Taurat. Ada hukum. Itu menggambarkan bahwa dia tahu Taurat. Tetapi dari konteksnya, saudaraku, tidak memberi makan orang yang lapar bukan berarti melanggar Taurat. Tetapi dia menghilangkan atau membuang proyek Tuhan. Dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu seperti tubuh tanpa roh. Maka Anda bertanya kepada saya, perbuatan apakah yang menunjukkan iman seseorang? Atau perbuatan apa yang berkualitas, yang mengekspresikan atau yang menjadi perwujudan dari orang itu beriman, pastor? Saudaraku, kalau hanya berbuat baik, itu belumlah iman standar yang Tuhan mau. Saya katakan begini, memang bukan berarti kalau ada orang lapar kita beri makan berarti kita sudah beriman. Belum tentu, karena itu baru satu proyek. Paham gak saudaraku? Karena proyek yang Tuhan katakan ini adalah bagaimana kau bisa dikelayakkan menjadi pribadi yang beriman. Proyek itu berlanjut. Dari 1 Lazarus, ke 2 Lazarus, ke 3 Lazarus, ke 4 Lazarus, 5 Lazarus, 100 Lazarus. Terus, every day, every week, every month, every years. Terus kau melangkah dan Tuhan berikan proyek-proyek itu. Dari akumulasi responmu kepada proyek Tuhan, kau bisa diakumulasikan menjadi pribadi yang beriman atau tidak di pemandangan Allah. Di sini Anda mengikuti? Amin. Jadi boleh saya simpulkan begini, beriman itu bukan syahadat. Oh ya, aku mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi jelas tadi saya katakan, iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Banyak orang Kristen di titik itu. Bersyahadat, tapi kelakuannya zero. Maka boleh saya simpulkan, beriman itu artinya, sampai akhir, pegang kata kunci ini. Sampai akhir, kita melakukan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Artinya, terus menerus. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata capek, tidak ada kata istirahat sebentar. Terus menerus. Sampai akhir. 1 Lazarus Tuhan kirim. Kita selesaikan. Kita bantu. Kita bereskan. Kita tolong. Tuhan kirim Lazarus lagi yang lain. Tuhan kasih kita satu proyek. Kita kerjakan baik-baik. Kerjakan. Tuhan beri lagi proyek lain. Ibadah Rehobot Semarang,
setiap hari Minggu jam 10 pagi di MG Setos lantai 1, disertai ibadah anak dan teens. Midweek service setiap hari Rabu jam setengah 7 malam di MG Setos lantai 1. Dan Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua di Sekretariat Gereja jam setengah 6 sore. Ajak saudara, teman, kerabat Anda untuk bergabung bersama di Rehoboth Semarang.